Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobby Belajar Lebih Memahami. Dan Lobby untuk malam hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki kepribadiannya masing-masing. Ada pribadi yang riang, ada juga pribadi yang pemurung atau lebih senang menyendiri. Ada satu juga kondisi di mana seseorang bisa mengalami kondisi mood yang sangat ekstrim sekali perubahannya dari yang tadinya riang menjadi sangat pemurung sampai akhirnya depresi. Kondisi ini bisa dikatakan dengan bipolar disorder. Kita akan membahasnya pada malam hari ini, namun sebelum saya mengajak Anda untuk berbincang lebih jauh, saya sudah menyiapkan satu cuplikan untuk Anda berikut ini. Bipolar disorder merupakan jenis penyakit psikologi yang ditandai dengan perubahan mood atau alam perasaan yang sangat ekstrim, yaitu berupa depresi dan mania. Pemakaian istilah bipolar disorder sendiri mengacu pada suasana hati penderitanya yang dapat berganti secara tiba-tiba antara dua kutub yang berlawanan, yaitu kebahagiaan atau yang diistilahkan dengan mania dan kesedihan atau yang diistilahkan dengan depresi yang ekstrim. Setiap orang pada umumnya pernah mengalami suasana hati yang baik dan suasana hati yang buruk. Akan tetapi, seseorang yang menderita bipolar disorder memiliki mood swings yang ekstrim, yaitu pola perasaan yang mudah berubah secara drastis. Suatu ketika, seorang pengidap bipolar disorder bisa merasa sangat antusias dan bersemangat atau mania, namun ketika moodnya berubah buruk, ia bisa sangat depresi, pesimis, putus asa, bahkan sampai mempunyai keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Peristiwa yang cukup mengejutkan publik Indonesia adalah ketika di tahun 2009 beredar video yang berisi luapan emosi artis cilik Marshanda di laman sosial YouTube. Di video itu, Marshanda meluapkan segala kekesalannya terhadap teman semasa kecilnya dan orang-orang terdekatnya. Baru-baru ini, di sebuah program televisi swasta nasional, Marshanda bahkan mengaku secara terbuka bahwa dirinya didiagnosis mengidap bipolar disorder 2. Dia bilang biasanya bipolar disorder, gitu. Sebenarnya, apa yang menyebabkan seseorang menderita bipolar disorder? Seberapa berbahayakah penyakit ini? Dan apakah penyakit ini dapat disembuhkan? Semuanya akan dibahas malam hari ini di Lobby Belajar Lebih Memahami. Ya, bipolar disorder di sekitar kita, itulah tema untuk Lobby pada malam hari ini. Dan untuk membahasnya, saya perkenalkan pada Anda narasumber saya yang pertama, ada Ibu Lely Ika Mariati, Magister Psikologi Psikolog, dosen Fakultas Psikologi dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Selamat malam Ibu Lely. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Di samping Ibu Lely ada Dr. Liana, spesialis kedokteran jiwa, seorang psikiater yang kesehariannya berdinas di Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Benar Ibu? Benar. Benar, selamat malam. Apa kabarnya Ibu? Selamat malam, sehat, baik. Alhamdulillah. Baik, tadi kita sudah menyimak bersama paket cuplikan yang sudah kami siapkan mengenai bipolar disorder. Saya ke Ibu Lely dulu. Kurang lebihnya apakah seperti itu Bu, bipolar disorder? Kalau dijelaskan secara sederhana seperti apa Bu? Iya, memang bipolar disorder itu adalah sebuah gangguan di mana ada dua kutub yang berbeda, gitu. Dua kutub yang berbeda yang ekstrim, dari manik ke depresi, ataukah biasanya diawali oleh depresi dulu baru ke manik biasanya. Manik itu apa? Depresi itu apa? Mungkin ada yang belum tahu Bu. Episode depresi itu adalah episode di mana seseorang individu mengalami mood yang dalam ini sulit makan, mengalami jelek ya, bad mood istilahnya kalau ini. Sedangkan tapi diartikan yang disorder, bad mood yang disorder, sampai bahkan dia mengalami kesedihan yang luar biasa, menangis, menarik diri sampai ke arah sana. Itu kira-kira apapun pemicunya bisa menjadi seperti itu ya Bu ya? Intinya kalau dia sudah divonis bahwa dia adalah depresi, nah maka dia sudah kategori di situ. Di satu sisi ada kutub yang berlawanan pada kondisi tertentu, dia mengalami yang namanya manik. Manik itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Ya, sehingga ada yang dimiliki oleh individu itu energi yang luar biasa, sehingga kadang dia merasa bahwa
walaupun dia tidak tidur, tidak makan, tetapi merasa tetap sehat. Oh gitu. Padahal tubuh kita Itu kondisi manik ya? Manik. Oke. Sehingga dia fokus yang berlebihan, tetapi sehingga dia menjadi sensitif. Ya, itu juga manik. Jadi banyak sekali ciri-ciri manik itu. Oke, baik. Kalau dari Ibu Liana, apakah ini bisa disebut sebagai sebuah penyakit, Bu? Di bidang Bipolar kita disorder. menyebutkan sebagai disorder ya, jadi gangguan. Jadi bipolar disorder itu suatu gangguan jiwa, jadi yang bersifat episodik ya, ditandai dengan episode manik maupun episode depresif, dan sifatnya bisa recurrent dan bisa berlangsung seumur hidup. Dan pada episode itu bisa disertai episode yang normal. Nah, pada episode normal itu seorang penderita bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, dengan kondisi normal. Nah, itulah yang harus kita tangani seperti pada saat episode normal itu. Oke. Kalau untuk ciri-cirinya sendiri, Ibu Liana, Ya. apakah bisa dilihat secara fisik begitu orang yang menderita bipolar disorder ini? Kalau fisik mungkin karena dia akhirnya dalam kondisi depresi, misalkan dia kemudian penanganan dirinya kurang baik, mungkin ya tampak gejala-gejala fisiknya. Tapi yang lebih kita arahkan ke gangguan jiwa adalah gejala-gejalanya tadi. Pada saat episode manik, yang nampak adalah suasana perasaannya yang meningkat. Semuanya aktivitasnya meningkat, afeknya meningkat, aktivitasnya meningkat. Jadi kebutuhan tidurnya kurang, gelisah, agitasi. Pada saat episode depresif, semuanya menurun, moodnya menurun. Oke, baik. Ya. Kita lihat dulu, Ibu. Ini ada satu artikel yang saya kumpulkan dari media online. Ini saya ambil dari kompas.com. Di situ headline-nya berjudul "Gangguan bipolar dapat terdeteksi sejak balita". Apakah benar ini bisa dideteksi semenjak anak masih di bawah 5 tahun? Kalau dari dunia medis, apakah masih bisa dideteksi ini, Bu? Ya, sebenarnya yang kita ketahui adalah gangguan mood pada anak itu harus diwaspadai. Apakah itu dalam perjalanannya merupakan episode atau bagian dari gangguan bipolar? Oke. Kalau dari psikologi, Bu Leli, apakah ada yang bisa dijelaskan? Apakah memang benar bisa dilihat dari sejak balita? Kalau sebenarnya depresi bipolar sendiri itu kan omsetnya sebenarnya hasil beberapa penelitian, omsetnya rata-rata itu bisa terdeteksi pada usia dewasa awal, remaja sampai dewasa awal. Usia berapa? Sekitar berapa sekitar itu? 20 tahun ya, Bu ya. Sekitar 20 Remaja tahun. atau dewasa muda. Remaja ya? atau dewasa awal gitu. Oke. Itu baru bisa dikatakan bahwa itu adalah depresi bipolar Mungkin fasenya depresi, episode depresi. Tapi tidak menutup kemungkinan pada masa anak-anak itu muncul gitu, tetapi tidak bisa divonis atau didiagnosa sebagai gangguan bipolar. Karena mungkin masih terlalu dini begitu ya, Bu ya. Oke. Gitu. Kalau bisa jadi nanti ke arah ini ya, Bu ya, kepribadian, lebih ke arah kepribadian ya, menunjukkan ke arah kepribadian. Ciri-cirinya. Ciri-ciri. Oke, Ya. Ibu, kalau saya membaca artikel ini bipolar sendiri itu ada terbagi dua ya, bipolar 1 dan bipolar 2. Nah, itu apa bedanya? Nanti bisa dijelaskan mungkin Ibu Leli, tapi di segmen selanjutnya karena kita harus jeda dulu. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami untuk menanyakan seperti apakah bipolar disorder, apakah mungkin ada di sekitar Anda yang tanpa Anda sadari memiliki ciri-ciri yang hampir sama seperti orang yang menderita bipolar disorder, Anda bisa menanyakannya dengan menghubungi kami di nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.